PT Honda Prospect Motor menghadirkan teknologi terbaru yakni e-HEV pada pameran Gias 2022. Dan di depan kita ini sudah hadir dua model yakni CR-V serta Honda Accord di sebelah sana. Seperti apa impresi perdananya yang kita akan melihat lebih detail terkait dua produk ini? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, bahasan pertama kita soal CR-V e-HEV. Secara eksterior, tidak ada perubahan pada CR-V ini. Masih menggunakan generasi kelima dan tampilan eksteriornya juga sama. Yang membedakan adalah ada warna biru pada sekitar logo Honda di depan. Ini menunjukkan bahwa penggeraknya menggunakan motor listrik dan juga ditenagai oleh motor hybrid. Soal dimensi, panjangnya masih sekitar 4,6 meter dengan tinggi sekitar 2,1 meter dan lebarnya sekitar 1,7 meter. Yang menarik adalah peleknya menggunakan ukuran 18 dan menawarkan ground clearance sekitar 190 mm. Ya, masih sama dengan CR-V dengan mesin konvensional. Sekarang kita coba lihat bagian dalamnya. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah ada di interior dari CR-V e-HEV. Jika melihat bagian dalamnya, tidak berbeda jauh dengan CR-V yang ditawarkan Honda saat ini. Kita masih bisa melihat dashboard yang cukup fungsional ya, dengan sentuhan kayu, juga ada soft touch di beberapa bagian. Untuk ukuran head unitnya mungkin ini sekitar 8 inci. Kemudian sudah pasti ada MID di meter cluster. Kemudian pada lingkar kemudi bahannya kulit dengan beragam tombol untuk audio serta untuk Honda Sensing seperti Adaptive Cruise Control, dan di belakangnya ada pedal shift. Yang menarik adalah konsol tengahnya. Konsol tengahnya itu kita nggak ngeliat lagi nih tuas transmisi karena ini menggunakan penggerak motor elektrik. Jadi seperti shift by wire ya. Jadi ada tombol P, tombol R, tombol N, dan tombol D untuk maju. Kemudian untuk kenyamanan lainnya, electric parking brake tentu sudah ada, brake hold, dan mode berkendara seperti Sport, Econ, dan mode berkendara EV untuk mode yang lebih senyap ya. Jadi benar-benar mesin konvensionalnya mati gitu. Joknya ini dari kulit dan ada jahitan dengan tulisan Black Edition. Ini kayaknya yang Black Edition yang dari Jepang ya. Karena tadi Honda bilang bahwa untuk CR-V ini dari produk di Jepang dan untuk Accord-nya dari Thailand. Mungkin kita mau lihat di baris kedua. Penasaran? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, pemirsa, sekarang saya ada di baris kedua dari CR-V e-HEV. Secara umum sama ya kesannya dengan CR-V model konvensional. Di sini saya merasakan ruang yang lapang, kemudian ada tempat penyimpanan di berbagai sisi. Masih ada blower AC, kemudian ada port USB untuk pengisian daya. Kemudian kesan lapangnya juga hadir dari ini, ternyata ada panoramic sunroof yang sampai ke baris kedua ya. Jadi mengesankan ruang yang lebih lebar. Kemudian pas bagian ini ada armrest dengan cup holder. Secara umum sama gitu. Sekarang kita akan lihat gimana sih mesin yang ditawarkan dari CR-V e-HEV ini. Let's go. Nah, kita tiba pada menu utama dari produk ini, yakni sistem e-HEV alias hybrid dari Honda ya. Karena mesin ini hanya sebagai generator untuk pengisian daya ke baterai yang ada di bagian bawah ya, bagian belakang tepatnya. Kemudian nanti baterai itu yang menggerakkan motor listrik yang ada di keempat roda, karena CR-V ini menggunakan penggerak 4 roda. CR-V menggunakan mesin konvensional iVTEC 1993 cc alias 2,0 liter yang menghasilkan tenaga khusus untuk mesin konvensionalnya di 145 PS dan torsi 175 Nm. Nah, motor listriknya menghasilkan tenaga 184 PS dan torsi di angka 315 Nm yang merupakan ciri khas dari motor listrik menghasilkan torsi yang besar. Nah, fitur keamanannya ini adalah menggunakan Honda Sensing yang terdiri dari Collision Mitigation Braking System, Forward Collision Warning, Lane Departure Warning, Road Departure Mitigation, Lane Keeping Assist System, Adaptive Cruise Control, Traffic Sign Recognition, Intelligent Speed Limiter, dan Intelligent Adaptive Cruise Control. Masih ada fitur Blind Spot Information, Cross Traffic Monitor, dan kamera dengan sudut 360 derajat.
Nah, setelah bahasan singkat soal model CR-V ini, sekarang kita bergerak ke model sedan, yakni Accord e-HEV. Ada di sebelah sini. Nah, berikutnya adalah Honda Accord dengan e-HEV. Secara eksterior tidak berbeda dengan versi konvensional yang ada pada saat ini. Tapi kembali lagi, penandanya adalah logo Honda yang sudah berkelir biru ini, yang menandakan bahwa dia penggeraknya udah teknologi hybrid ya. Secara dimensi, dia menawarkan panjang 4,8 meter, lebar sekitar 1,7 meter, dan tinggi sekitar 1,8 meter. Ini adalah full size dari sedannya Honda yang pastinya menawarkan beragam kemewahan. Untuk kaki-kakinya dia menggunakan pelek 18 inci sama dengan CR-V yang kita bahas tadi. Dan untuk bagian belakangnya dia menggunakan emblem e-HEV sebagai penanda Accord versi hybrid. Nah, sekarang seperti apa bagian dalamnya? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, sekarang saya ada di dalam interior Accord dari e-HEV. Secara umum sama dengan versi konvensional, interiornya disajikan mewah dengan guratan kayu di dashboardnya. Kemudian ada floating head unit, mungkin sekitar 9 inci. Kemudian ada MID dengan layar digital, dan kemudian balutan kulit hadir di lingkar kemudi, dan beragam tombol akses untuk informasi dan juga untuk aktifkan Honda Sensing. Dan head-up display, ini ada head-up display. Bagian konsol tengahnya, tombol fisik masih ada untuk pengaturan AC, dan yang menarik adalah tuas transmisi ini. Kalau di CR-V tadi hanya tombol ya untuk menggerakkan motor listriknya, ini Honda bilang ini adalah e-CVT. Jadi feel-nya seperti berkendara CVT biasa, tapi dia menggerakkan motor listrik. Bagian sini juga ada mode berkendara, Icon Sport, juga mode berkendara EV untuk yang lebih tenang ya. Kemudian ada electric parking brake dan brake hold. Kayaknya kita nggak bahas belakang karena posisinya sih sama ya, memberikan kenyamanan dengan ruang yang cukup lega, dan juga akses untuk penumpang ini bisa nyentuh tombol pengaturan baris ke pertama lewat samping sini. Sebagai tambahan lagi untuk kemewahan di interior adalah sunroof ini yang hadir di baris pertama. Selain itu sudah tidak ada lagi penanda dari e-HEV-nya, memang ada pada tombol EV ini nih. Sekarang kita bahas ke mesin. Nah, sekarang kita bahas mesin dari Accord e-HEV ini. Seperti pada CR-V e-HEV, dia punya cara kerja yakni mengisi baterai, untuk kemudian baterai menyalurkan tenaga kepada motor listrik sebagai penggerak. Karena ini adalah model dari Thailand, spesifikasinya yang dari Thailand ini mengungkapkan bahwa mesinnya menggunakan mesin DOHC 4 silinder 16 katup 1993 cc. Mesin ini menghasilkan tenaga 145 PS dan torsi 175 Nm. Transmisinya menggunakan e-CVT untuk menggerakkan motor listriknya. Nah, sistem hybridnya hadir dengan penggunaan motor listrik sebagai penggerak dengan tenaga maksimum 184 PS dan torsi 315 Nm. Nah, untuk baterainya dia menggunakan lithium ion berkapasitas 1,3 kWh. Dengan gabungan mesin konvensional dengan motor listriknya ini menghasilkan tenaga 215 PS. Soal karakter berkendaranya, pastinya dengan tambahan dari motor listrik, kecepatannya untuk akselerasi jadi meningkat dan memberikan kesenangan berkendara bagi yang menginginkan power di putaran bawah. Nah, buat yang penasaran dengan seperti apa sih gambaran dari teknologi e-HEV Honda, sudah ada di depan saya dari cut off dari teknologi tersebut. Kita bisa melihat mesin konvensional menghasilkan tenaga untuk dikirimkan kepada baterai di sebelah sini, dan baterai ini nantinya menyalurkan tenaga kepada motor listrik di keempat roda. Buat yang penasaran berapa harga dari kedua model ini, PT Honda Prospect Motor mengungkapkan bahwa mereka belum menjual kedua model ini. Mereka akan menyajikan ini sebagai kendaraan show untuk diperlihatkan pada masyarakat Indonesia di Gias 2022 dan mengenalkan kehadiran dari teknologi hybrid ini. Semoga saja setelah Anda tertarik mungkin dan mengharapkan Honda mendatangkan model ini, mereka akan tersedia di pasaran dalam beberapa saat lagi. Setidaknya untuk tahun depan ya, agar Honda juga punya model elektrifikasi.
Nah, itu dia tadi bahasan singkat kita tentang model e-HEV terbaru dari Honda yang hadir di Gias 2022, yakni CR-V dan juga Honda Accord. Jangan lupa untuk terus saksikan informasi terkini terkait otomotif di Indonesia di auto.com, carvaganza.com, zigwheel.co.id, dan saya berharap Anda subscribe video ini dan komentar video ini mengenai kehadiran dari teknologi hybrid Honda ini. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.